Halo, balik lagi dengan Ngaspal TV. Untuk siang ini kita berkesempatan datang ke bengkel Yuda Tuning, atau mungkin teman-teman dunia balap lama lebih taunya nama Gar Power, atau yang barusan ya mungkin yang baru-baru ikut balap tahulah tim Eki Toyama. Nah, inilah bengkel andalan teman-teman Surabaya Sidoarjo. Bentar lagi kita akan ketemu langsung dengan tunernya, dengan mekaniknya Om Yuda. Oke, ikuti terus. Selamat siang Om Yuda. Nggih Mas, nggih. Ya Om, terima kasih Om atas waktunya. Siang ini udah mau direpotin, nyempetin waktu buat kita dari Ngaspal TV. Ya, mungkin langsung aja Om. Kita di sini nih mau ya sedikit tanya-tanya lah Ya, tentang sejarahnya Gar Power Yuda Tuning itu mulai kapan, terus awalnya seperti apa. Mungkin teman-teman balap yang baru-baru mungkin masih minim yang tahu. Saya minta tolong dijelaskan gimana Om. Monggo Om. Ya, Assalamualaikum. Saya Yuda Tuning. Lebih lengkapnya Yuda Asmana ya. Alhamdulillah anak terkenal dengan, bukan terkenal sih, banyak yang manggil Mas Yuda Tuning gitu ya. Alhamdulillah kita sebenarnya banyak berkecimpung di bengkel ya, bengkel usaha, awalnya dari bengkel harian, sekarang merambah nyoba ke balap ya. Alhamdulillah karena rezeki dari Allah kita akhirnya dipermudah untuk diajang buka bengkel balap lah istilahnya, banyak drag race, rally apa gitu ya. Alhamdulillah Mas sudah mulai buka bengkel, ini salah, ini ada histori itu. Intinya awal dari sebelum bengkel Mas sudah ada komunitas namanya Gar Power ya. Kepanjangannya Gar itu apa? Itu yang bingung. Jadi Gar itu galeri auto racing kalau kita formalnya, tapi kalau untuk anak muda-muda banyak kita ngomongnya gondol auto racing Mas Dani gitu ya? Gondol auto racing. Kenapa kok bisa gondol auto racing gitu? Waktu itu di awal kita ketemu dengan, sebelum ada nama tim ya, kita dulu pakai nama tim belum apa ya istilahnya, tim kita masih pertama kali ketemu apa di kumpul-kumpul aja. Akhirnya kok pas pada acara kumpul itu kebetulan pas 18 September 96 ya, waktu itu 96. Kumpul di McD di Delta ya. Kan nongkrongnya anak-anak di sana, kok pada gundul semua yang pada datang gitu loh. Udah potong janjian potong dah gitu, padahal nggak ada. Akhirnya terciptalah dengan suasana yang gundul semua, menjadikan nama tim kita Gondol Auto Racing. Gitu Mas Dani. Keren. Alhamdulillah sampai sekarang tim kita masih ada, walaupun sekarang yang udah ada anak atau komunitas kita atau kumpulan tim kita masih aktif. Tapi yang aktif di balap, yang junior, yang senior sudah pada di rumah, mungkin mantau aja Mas. Regenerasi ya Om gitu. Gitu. Kalau dari event pertama kali yang diikuti Gar pada waktu pertama kali Om, itu langsung turun di drag atau di rally atau di balap touring? Awalnya kita memang banyak di otomotif, keluarga besar kita memang otomotif Mas Dani. Jadi sebelum saya kerja bengkel di roda 4 ini, mungkin dulu Yuda lebih lama lagi mungkin ikut Om ya. Om itu balap roda 2, waktu itu di roda 4 sangat minim ya di waktu itu, di roda 2 yang kebanyakan. Jadi Yuda ini usia masih istilahnya 12-15 tahun, disuruh Om misalnya untuk merawat motornya, sekiranya pokoknya dalam acara, kalau dulu kan banyak liar sama road race itu mempersiapkan motor-motornya Om yang mau dipakai balap. Tapi akhirnya aku berpikir istilahnya gimana caranya mencoba ke roda 4. Ya Alhamdulillah dengan saya belajar istilahnya dengan kerja keras utamanya sampai sekarang akhirnya bisa. Dulu saya mekanik termuda lah di tahun era 2000-an ya, tapi alhamdulillah sekarang jadi mekanik paling tua sekarang. Tapi kalau juga semua rezeki dari yang atas ya, kita nggak tahu kita itu gimana. Nongko Mas Dani kalau mau jalan-jalan atau gimana lah, kebetulan ini ada salah satu mobil yang
kebanggaan saya dalam kayaknya arti, saya tahu ini Iya. namanya ini kalau nggak salah, kalau seingat saya namanya Joker ini, Om. Joker, ya. Oh, bener, berarti saya Iya. ingatan saya masih tajam. Ya Joker ini kalau Iya. menurut historinya juga sebenarnya mobil ini yang tidak begitu banyak rewel ya menurut saya. Istilahnya dulu dengan persiapan yang begitu minim dan sekiranya Joker ini kalau ada acara drag race gitu Iya. kita tidak perlu repot-repot, hanya cukup bersih-bersih. Jadi istilahnya dengan anak-anak di waktu itu kan biayanya kan kalau balap kan nggak kayak sekarang. Iya. Udah dalam waktu masih kuliah kan dana masih belum ada atau gimana. Iya. Mas pokoknya kita balap. Tapi alhamdulillah Joker yang pernah tak rawat mulai udah ada 10 tahun. Udah Nah, 10 ini yang tahun. ownernya Mas Krisna ini. Oh iya, Mas iya. Krisna dari Iya. waktunya dulu sebelum Mas Sweat Krisna itu Engine. yang Iya. istrinya pembalap juga itu Ya, istrinya Mbak Natasha, iya, istilahnya pembalap off-road juga. Iya. Sekarang Ibu Dewan Bojonegoro. Iya. Itu juga. Iya. Sekarang sama-sama balap ya. Dari itu akhirnya Mas Krisna, ayo coba di swap Mas Krisna gitu. Iya. Akhirnya di swap ke B20 ini. Ya, alhamdulillah. Mulai tahun berapa ini, Om? Kalau Ini Joker mulai sudah ada. Saya masih sebelumnya di bengkel ini kan saya di bengkel Kedung Asem yang Jakir ini sudah Jakir. ada ya, kurang lebih ikut saya ini hampir 10 tahun lebih Joker. Iya, gitu. Alhamdulillah dia ya pas lagi apa ya, semua kan mobil kadang-kadang dibajak balap atau Iya. gimana kan anak sing sering gudo Mas Iya, ini ada rewel yang gitu. rewel apa. Ya alhamdulillah Joker ini yang enggak pernah goda lah. Iya, Makanya iya. saya paling itu misalnya ke dia merawat dengan apa adanya dan diajak balap kok enggak pernah menggoda gitu. Iya. Kalau untuk balik lagi ke Joker, Om. Kalau Iya. untuk kelasnya, kalau di event drag race ikut kelas apa itu? Ya, untuk sekarang ini Joker memang di era sekarang ini kalau di waktu itu kita hitung 5 tahun mundur ke belakang, boleh dibilang Joker dengan spek yang apa adanya masih bisa istilah bersaing dengan yang lain. Berhubung kita ini sudah mulai agak semenjak 1 tahun mundur atau 2 tahun mundur ke belakang ini Indonesia sudah mulai maju dengan Iya, dunia otomotifnya. otomotifnya. Iya, Ya, mungkin karena benar. negara kita sudah mulai peningkatan untuk Iya. apa ya diperhatikan lah untuk otomotifnya. Makanya sekarang kalau Joker ini tak bilang kembali lagi ke Joker, istilahnya sudah bersaing, tapi kalau sama yang lain-lain ya kita hanya ngikut aja lah Mas Dhani, karena memang dia speknya untuk istilahnya daily, harian, dan untuk senang-senang lah. Gitu. Jadi kita nggak ada target untuk balap kemana, istilahnya harus menang, enggak lah, kita fun lah main truknya. Gitu. Kalau untuk mesinnya pakai Ya, mesin udah tak bawaan ganti Estilo atau udah saya bukan ya? ganti swap Mas Dhani. Ini pakai Itu, mesin seri apa ya? Seri B series dari B-series itu punya apa ya? B16 yang bawahnya Type R, Oh, Type kita R. rubah ke jadi B20 Mas Dhani. Alhamdulillah kemana-mana, bukan kemana-mana sih, kemarin juga di Makassar kita main drag race di sana, terus di Sentul gitu. Walaupun tapi kalau bilang ini ngerezeki Mas Dhani. Ngerezekeni. Soalnya kita walaupun di posisi 4, posisi 5 masih nyantol mobil ini. Jadi Selalu kita nggak podium mau berarti, Om, ya? nggak ada target, harus 21, enggak. Mama Mas Krisna, Mas Joker ini ngerezekeni kata Mas Krisna Adiwiyatna. Iya. Dia selakunya dia owner dan driver saya, ayo digowo ya, mesti ngerezekeni ngomongnya gitu. Ya inilah Joker itu. Joker. Dan Legend ini ada ini, Om. satu lagi mobil yang sekiranya apa ya, beda lah juga, ini istilahnya Sonic ya. Sonic ini ownernya Mas Eki Rizky Audrey dari Lampung. Ya, beliau mempercayakan mobil ini untuk Yuda yang pegang gitu. Ya, ini Sonic ini alhamdulillah kalau untuk fastest H-seriesnya masih kepegang Sonic gitu. Tapi sekarang di Almotor ini kan segala mesin kan boleh masuk dan bahan bakar di Indonesia kan bebas. Untuk sementara fastest H-series engine Sonic masih yang tercepat. Ya ini Mas Rizky Audrey. Ini dari tim Eki Toyama Tim Eki yang Toyama. memiliki ownernya Iya. ini selaku drivernya juga Mas Eki ini. Ini juga tintanya juga cukup lumayan juga. Ini bikinnya dari pelan-pelan, Iya. akhirnya Basicnya Civic Estilo juga ya, Om? sama dengan basic Estilo Mas Dhani. Jadi semuanya karena Estilo ini kita juga ngomongnya nggak enak juga karena Estilo tergolong mobil yang agak langka dan lagian harganya juga itu. Iya, harganya Terus ngeri dibikin- sekarang. Iya, dibikin modifikasi seperti ini
Tapi kalau nggak juga S-Kilo kita nggak bisa dapat bodi yang agak ringan gitu, dengan basic yang 2 pintu gitu Mas Dani. Nih ya mungkin dalam-dalamnya, dan ini agak itu sekarang sudah bahan bakarnya sudah metanol, jadi agak beda-beda dengan si Joker tadi yang bahan bakarnya masih gasolin biasa kalau gitu. Joker masih gasolin biasa? Masih gasolin campur afgas juga. Kalau ini sudah si metanol Sonic ini udah pakai metanol, pakai M5. Namanya gitu. Sonic ini Om? Sonic Joker, Sonic. Ya, terus ada lagi kalau mau jalan Mas, monggo Mas Dani. Hebat. Cuman ini bengkelnya agak kotor, mohon maaf karena kita tamu dadakan, soalnya kita juga nggak tahu. Iya, Mas Dani tiba-tiba datang, tapi oke lah, aku seneng juga karena kita banyak teman, banyak saudara. Ini juga ownernya juga dari tim Meki Toyama, Mas Rizky Audrey. Istilahnya mempercayakan Honda City-nya ke Mas Yuda untuk dimodifikasi, jadi masih pakai Honda D-Series, jadi mempertahankan dengan mesin asli, cuma dimodifikasi. Honda gitu. City ya Om ya? Honda City Type-Z tahun 2001 sepertinya ini. Terus dipercayakan, dan dia pakai 4 throttle juga, terus untuk engine-nya juga sama, ini pakai bahan bakarnya juga metanol juga. Metanol juga. 4 throttle. Pakai 4 throttle juga itu Mas. Itu. Ya beginilah Mas Dani, kita cari rezekinya digariskan di balap. Digariskan di balap ya. Mau nggak mau tapi kita. Tapi kan Om, berawal dari hobi Om soalnya. Ya, awalnya semua dari hobi. Cuman dulu hobi kita hanya bisa ngotak-ngotik motor. Dalam hati kecil saya pingin kapan jadi mekanik yang bisa dikenal orang. Itu historinya Rama. Mulai saya belajar tahun 98 ya. 98 saya udah main balap. Jadi sebelumnya Mas. Jadi mungkin dari waktu itu sampai saya kecil juga mengidolakan suatu mesin, gimana caranya supaya kencang atau gimana, sampai tak tidurin Mas. Iya, kapan saya jadi bisa mekanik yang mobil balap gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki. Iya, amin. Ya cuman kalau di mobil balap bedanya ya trondol, cuman ada jok 1. Iya. Jadi nggak bisa buat jalan-jalan lah kalau untuk yang model spek itu. Oke, Mas Dani tadi kan sudah lihat bengkel Yuda, istilahnya lihat Joker, lihat Sonic, sama Neng City. Ada sih sebagian mobil rally tapi belum tak tunjukin karena engine-nya belum naik gitu. Ya termasuk ini juga saya juga mau bikin turbo tapi juga belum selesai, masih tak turboin. Yang pakai turbo ini Om? Ya pakai turbo, ownernya Handrian dari Gresik Mas. Jadi sama turbo juga sama kontes juga. Ayo kita lihat lagi yuk ke bengkel Mas Rio. Selamat Bramantio sama Mas Rian Rizky nih. Nah ini bengkelnya Mas Rio. Waduh. Selamat Bramantio. Ini kita tak tunjukin yang mobil antik dulu aja deh. Ya ini saya Evo. Juga baru kali ini Mas Dani lihat Evo 3, kalau dibilang Evo Jackie Chan ya. Evo Jackie Chan, Lah ini baru kali ini saya seumur hidup lihat mobil secantik ini gitu. Makanya awalnya lihat Evo sih ya seneng banget karena tapi lihat mobil Mas ini sampai saya istilahnya kok ada mobil seperti ini gitu. Makanya itu mulai dari engine dan KM-nya 91.000. Jadi mungkin pemakaiannya sedikit sekali ini. Tapi saya tidak tahu historinya mobil ini dapat dari mana Mas Rio. Yang jelas Mas Rio disuruh ngerawat saya, suruh ngerapiin, suruh istilahnya dibikin lebih nyaman lagi katanya begitu. Tapi ini juga dibuat balap juga Om? Enggak. Kalau ini enggak Mas Rio, ini istilahnya untuk koleksi. Tapi ya alhamdulillah dapat barangnya juga sangat bagus. Cari susah banget ini kayak sepertinya ini. Masih utuh semua mulai dari velg apa semua. Masih original lah istilahnya. Itu hebat Mas Rio sama Mas Rian. Evo Jackie Chan. Ini juga mobil harian Mas Rian juga ini. Oh ini mobil harian juga ini Om? Kalau Mas Rian pas lagi nyantai pingin nyoba K-Series atau ingin ngebut di tol, cari-cari
angin lah, Iya. Mas Rian mungkin pakai ini, kadang pakai yang turbo atau pakai yang Nissan-nya gitu. Tapi ini Almotor, maaf bukan Almotor. Ini mobil Mas Rian yang K-Series yang sangat disukai sama Mas Rian ini. Oh. Dengan basic mesin Kalau- K20 Type R. Sorry Om, kalau seri K itu mesin bawaan apa yo? Nah, ini bawaannya Type R ya, bawaannya Integra. Oh, Integra. Itu DC5 FD, jadi pakai itu yang tipe FD2R yang FD2R. Type R itu Mas, Iya, masuk ke iya, Estilo itu. Ya, ini Mas Rian sambil disuruh ngerawat, suruh ngabedi mobil Mas Rian kalau ada kurang nyaman apa, selalu kirim kemari, Kirim kalau ke sini. selesai udah taruh garasinya Mas Rian sana. Ya memang kita kedepannya Honda memang harus teknologi yang K-Series Iya, juga iya, sih, iya. karena memang kita harus sedikit-sedikit belajar lah ngupgrade engine supaya yang terbarunya apa sih, performanya sampai Iya. seberapa gitu. Ngikutin lah ya Om ya. Kita ikutin. Ya ini K20 Type R. Dan ini ada juga yang K20, yang K24 Mas. K24. Yang K24 kebetulan ini punyanya Andrian. Ini ya kalau punya Mas Rian tadi K20 Type R. Iya. Ini K24. Kalau dibilang ngomong Type R ya sungkan, tapi kok isinya sudah diganti gitu. Oh, Mulai piston, iya, iya, mulai iya, camshaftnya naik spek gitu. Tapi termasuk mobil harian gitu. Oh, ini juga mobil Juga harian. Om? Nah dia sama kalau ingin ngegas di tol begitu Mas Dani. Oh, wah, Iya, ngeri, ini ngeri, ownernya Andrian gitu, orang Gresik. Tapi dia juga kontes juga sama yang iya, punya sama Jeff- kayak yang Jeff GKN Turbo, itu. ya. Nah, yang itu, yang GD, maaf, yang GD, GD, ya, ya, gitu GD. Mas. Ya ini spek K24, yang punya Mas Rian spek K20R. Iya. gitu. Oh. Tapi memang kita harus ada arah ke sana gitu. Iya, ya. iya, Dulunya kita udah pakai B-series seperti Joker, udah wah. Iya. Sekarang kayak Estilo banyak dibuka udah mesinnya Mesinnya K semua, semua, sekarang gitu Mas. Ya oke lah itu dulu. Iya. Kalau mungkin nanti Sebentar Om, kita saya bisa ada satu yang ganggu di mata saya. Apa, Mas? Yang di ujung ini kok kayaknya ini bukan Estilo kayaknya. bukan ini Iya. Nova, tapi kebetulan Nova ini sebenarnya ownernya punyanya Ustadz Fatahila ya. Fatahila dari Samarinda. Kebetulan Oh. Nova ini di brand sama Eki Toyama. Oh, di brand sama Eki Toyama. Iya. Nova, ini ini Cerek bukan Om? bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Ini Nova EF biasa, Oh, cuman Nova EF. engine-nya masih di series biasa kok Mas Dani. Ini iya, belum iya, yang. iya. Kalau Mas Rio ada yang F8 CRX itu yang Iya, CRX. kalau dibilang Nova Type R ya. Nova Type R. Nah, itu. Tapi udah kebetulan ditaruh di garasi yang di sana Mas. Iya, iya, iya. Dan ini kata buka kayaknya agak Iya, iya, susah. iya. Gitu. Nggak usah, nggak usah. Tadi saya Ya, cuma wis. lihat Ah. liverinya Eki Toyama Iya. itu kayak CRX tapi ternyata Iya. bukan. Ya Iya. banyak sih kalau mobil-mobil Mas Rio juga nanti kapan kita ulas kembali lah. Iya, Nanti Om. kapan Biar kalau lebih ada ya. waktu main-main lagi kita ada soalnya banyak historinya, ada mobil yang sangat disukai Mas Rian sebenarnya. Mobilnya tergolong mobil tua ya, Wonder ya. Oh, Cuman kondisinya Civic sekarang Wonder. masih belum tak rapikan. Di ujung. Di ujung. Iya. Nah, Wonder namanya Mugeni ya. Ya Oh, dibilang Mas Mugeni. Rio Mugeni ya. Jadi Kalau anunya kan ada Mugen Power, ini Mugeni namanya. Mugeni. Mas Rio menamakan Mugeni karena brandnya banyak dari Mugen. Terus Oh. historinya mobil ini dulu pernah ditangani guru saya. Saya kan dulu belajar di Jakarta juga, namanya Iya. Pak Didik Honda itu dulu selaku mekanik selama dia kerja di Honda. Terus habis itu sempat sebelum meninggal, beliau udah meninggal, pernah cerita, udah aku pernah punya Wonder bagus. Nah, suatu saat nanti kamu pasti akan tahu Wonder itu. Nggak taunya kok dibeli Mas Rio, akhirnya saya meneruskan. Gitu, ya, ya. Cuman ini ya. kondisinya masih di ujung. Nanti kapan kalau Aki apa sehat semua, kita boleh main-main Balik lagi. Kita lagi. tunjukkan Siap, Om. dia performanya atau Iya, iya, gimana, iya, hidupnya iya. gimana. Iya, Om. Iya. Jadi kita kembali lagi teman-teman. GAR ini kalau dibilang mulai berdiri tadi, saya ceritakan tadi saya
kumpul-kumpul Tahun 96 ya Om ya. tahun 96 kumpul-kumpul itu tepatnya di 18 September 96. Nah itu di McD Delta Plaza. Kalau ya. sekarang kan anak gaulnya di McD Basra. Kalau dulu di McD Delta. Delta gitu di zaman-zaman yang tuwek-tuwek dulu di sana. Waktu itu datang semua termasuk saya sebutkan satu persatu Mas Angga, Mas Jani itu tertua dari Car Power yang waktu itu, terus Mas Siti juga itu membina yang generasi yang pertama, akhirnya duduk bareng di situ, ayo Mas sudah kita bikin tim daripada kita nggak ada arah, atau kita ngasih contoh yang baik ke teman-teman, akhirnya bikinlah suatu tim namanya Gundul Auto Racing. Kebetulan waktu itu pas datangnya pada Gundul gitu, jadi sebenarnya nggak ono apa, bingung kan, zaman-zaman dulu kan orang-orang terkenal nama Inggris-Inggrisan, kita wong Jawa gawe jeneng Gundul Auto Racing aja. Kalau gitu. Angkatannya waktu itu tim-tim anak muda yang balap-balap liar itu apa aja Om? Kalau zaman itu, itu sebenarnya banyak, ada yang lebih senior dari kalau Sans itu. Sun Speed itu Sun Power ya. Iya, itu mungkin Kosun ya. Kosun itu sebenarnya bukan tim ya saya kira, cuman dia itu bengkel yang dulu terbaik menurut saya. Kosun itu Suntai itu Sun Power, sekarang mungkin ada di AR Muhammad, cuman dia sekarang balap atau tidak, sudah kontak jarang dia. Kalau Kosun waktu itu sering belanja di Gedung Doro, sering ketemu. Gitu. Ya, terus aku juga menghormati beliau karena dia lebih jenjang ke balapnya lebih dulu. Aku juga tanya ke sana. Nah, sampai mulai era sekarang ini Kosun sudah mulai tidak aktif gitu. Tapi saya belum aktif, dan saya tidak tahu, mungkin dia ada kesibukan yang lain, kita juga tidak tahu. Terus ada lagi waktu itu apa ya? Pistoner. Pistoner itu dulu dikomandani sama almarhum Benu. Ya kebetulan Om Benu sekarang sudah almarhum. Waktu itu Om Benu sama Om Heni ya. Om Heni selaku kakaknya. Kalau Heni sehat, ada sehat. Itu kalau Om Heni nonton ini, salam Om Heni gitu. Mungkin sehat selalu buat Om Heni. Waktu itu Om Heni yang kelola yang pegang komandonya Om Benu, cuman banyak untuk kreativitas di engine-nya di Om Heni gitu. Terus ada Triwarta Mas Gepeng. Mas Gepeng tuh sekarang bengkel di Jakarta malah. Di ibu kota, tapi sudah tidak menangani di balap. Harian. Terus ada lagi yang rekan sangat dekat sekali, Banana Speed. Banana Speed itu sempat kita mau satu jalan sama Banana Speed, yang waktu itu ada Mas Tony Sugiarto sama Mas Diki. Mas Diki. Waktu itu sempat kita juga sama Diki sering tukar pendapat. Waktu itu akhirnya dari itu ada tim sendiri, saya sendiri, tapi kita tetap kolaborasi waktu itu. Di waktu itu masih balapnya pakai Toyota Kijang sama Verosa gitu. Kijang kotak berarti ya? Di atasnya lagi ya. Sebelum Kijang kapsul lah. Sebelum Kijang kapsul. Kijang itu. Sama Verosa. Pasti Verosa yang ceweper gitu. Kalau sekarang kan orang mengidolakan Estilo. Dulu kan Verosa. Di waktu itu kan Verosa. Karena di waktu itu Estilo belum bisa nyalin Verosa. Akhirnya Ratang keretanya pakai Verosa. Terus apalagi banyak lah Mas, tim Kepik juga, tim Sak dulu, Sak Speed juga. Sak Itu senior kita malah Sak dulu. Malah cuman dulu waktu itu dari wadahnya belum ada, masih kebut-kebutan di Darmo kadang-kadang. Gitu. Tapi akhirnya ada wadah di mana, di Kenjeran, pelatihan, akhirnya sampai sekarang ini ada kelanjutan ya, jadi generasi ke generasi, akhirnya yang tua udah mulai berkeluarga, akhirnya yang baru ini masih. Ya saya juga kaget juga dari usia yang sekian, hampir 52 saya Mas Dani. Dulu waktu itu saya jadi mekanik termuda, sekarang jadi
mekanik tertua. Jadi ya sambil Tapi mekanik apa terbaik ya, sekarang ini Om. Iya enggak juga Mas. Istilahnya saya terima kasih sama apa itu yang di atas Allah ya hasilnya memberikan saya dari usia sekian masih dipercaya untuk apalagi ya Kitoyama, Mas Rio terutama. Mas Rio, Mas Rian masih mempercayakan kita untuk menangani mobilnya. Terus ada lagi tim Kitoyama yang sudah bergabung di kita. Kita memang di GAR memang kita awal kita merangkak dari GAR Power. Mas dulu juga Mas Rian juga jadi anggota GAR juga. GAR Power juga. Terus Mas Rian hijrah ke Jakarta. Iya. Akhirnya cari bengkel di AP Speed itu. Iya. Iya, ini Om, ada yang mau saya tanyakan lagi. GAR Power khususnya Om Yuda sendiri, apa memang spesialisasinya di Estilo, B series, K series atau untuk balapnya yo? Atau semua mobil bisa? Gimana? Jadi begini Mas Dani, opennya di balap tuh semua mobil hampir bisa dipakai balap. Nah, jadi Mas Yuda memang tidak. Tapi yang diperuntukkan di bengkel GAR ini atau di bengkel Yuda ini istilahnya banyak yang Jepang ya Mas. Iya, Jepang. Gitu. Kalau kita Eropa enggak pegang begitu dalam lah gitu. Bisa tapi nggak sampai dalam ke sana. Tapi kalau untuk Jepang kita insya Allah bisa bantu. Selain Honda pun juga bisa, Toyota. Karena semua basic, cuman ada terkendala dari selain Honda ini juga masalahnya kelangkaan spare part ya. Maksudnya untuk spare part racingnya mungkin susah ya. Itu yang kita kadang-kadang susah menjumpai dan langka juga gitu, dan satu mahal ya paling tidak. Kalau Honda kan udah banyak dikembangkan di Amerika, di mana negara-negara maju udah mengembangkan Honda. Jadi banyak part-part item yang sebenarnya racing buat Honda. Tidak hanya satu merek. Beda kan Toyota, RD, Kajuma. Cuman itu aja kayak Suzuki Sport, Nissan, Nismo, Rally Art kayak. Kalau Honda banyak banget gitu Mas. Ada nih gitu. Ya itu tadi Om. Terus dari GAR bisa nyambung sama tim Kitoyama itu awalnya seperti apa Om? Bisa diceritakan sedikit. Jadi gini Mas Dani, jadi alhamdulillah tim kita sudah, kalau kita 18 September ya mungkin sekarang saya sama GAR ini hampir 25-26 ya Mas. Iya, 26. Alhamdulillah tim kita masih ada, tapi tak pisah. Tim kita ada yang junior, jadi grupnya yang senior sama juniornya dicampur nanti, saling si junior izin nanti Mas. Jadi tak pisahkan. Jadi yang tim GAR yang di grup WA ini ada yang senior sama yang junior. Masih aktif sampai sekarang. Jadi tinggal Mas Yudanya sendiri yang bisa mengarahkan berapa menit ke tim yang lama, berapa menit ke yang junior yang baru gitu. Jadi terus akhirnya kita setelah balap itu akhirnya memang kita sebelum balap banyak Mas Yurian juga ikut saya balap. Akhirnya Mas Yurian itu pindah kerja di Jakarta. Akhirnya mencari bengkel rekanan terdekat dan dipercaya. Akhirnya saya kenalkan bengkel di AP Speed. AP Speed, akhirnya Mas Yurian banyak mobil balap juga di sana. Gitu. Kayak saudara sendiri Mas Apre, Imam Koiri sangat baik dengan saya itu. Terus berangnya waktu saya akhirnya balap, tidak lama kemudian kenalan dengan Mas Rizky Audrey ya, salah satu tim Kitoyama yang alhamdulillah mungkin beliau balap ada 3 tahun kalau nggak 4 tahun, itu akhirnya membeli sebuah mobil yang kebetulan saya bikin gitu. Jadi awalnya Mas Eki itu datang, akhirnya kebetulan saya menjual mobil balap. Akhirnya sebuah Estilo Sonic ini. Sonic ini saya jual. Akhirnya alhamdulillah Mas Eki menerima dan jodoh di tangan Mas Eki. Tapi kemarin ada tesnya gitu Mas Yuda, gimana kalau setelah ini tak bikin balap Mas Yuda? Boleh Mas Eki? Ya kebetulan dipakai balap di Cimahi itu kurang lebih tahun kemarin ya Mas. Mas Jani itu dia juara 1 sama juara 2. Nah itu akhirnya Mas Eki sangat puas atau senang gitu, akhirnya dirawatlah mobil itu
ke sini juga. Bayangan saya mungkin kalau udah dibeli mungkin dirawat ke bengkel lain, Iya, tapi iya. alhamdulillah Mas Eki masih mempercayakan ke Tetap bengkel. perawatannya di sini Iya, ya. rawatannya di sini itu. Ya kebetulan juga Mas Eki juga kerjasama dengan Mas Krisna juga, pembalap dari GAR juga. Jadi bisa mengetahui atau merasakan apa ya waktu bikinan saya. Pokoknya intinya balap bareng-bareng lah, Iya, gitu istilahnya. iya. Sambil mencari kekurangan apa yang kita kurang, harus kita perbaiki gitu. Jadi awalnya dari mobil Sonic ini dipinang Mobil Mas Sonic. Eki, akhirnya disuruh ngelanjutin. Alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi fastest H-Series. Nah, series. Terus ada tambahan lagi disuruh ngerawat Neng City itu dan beberapa Nova juga punya Iya, Ustadz dari satu tim Eki Toyama. Eki Toyama. Gitu, Mas. Alhamdulillah dengan adanya Eki Toyama ini kita juga bisa riset, jadi bisa kalau untuk bengkel-bengkel bisa lebih maju lah Mas Dani. Iya, gitu. iya, Dia teknologinya juga ke depan kalau Mas Eki. Iya Mas Dani gitu. Untuk event terdekat apa ini Om kira-kira? Jadi ini Drag mungkin atau rally touring atau jenisnya? ini mungkin untuk dragnya tinggal 2 seri Mas Dani. Jadi kita minta doanya teman-teman juga agar kita juga bisa diberi kemudahan untuk tim Eki Toyama ini supaya bisa nanti juara nasional, tim A atau B-nya gitu, termasuk pembalapnya gitu. Ya pokoknya kita berharap untuk tim yang terbaik misalnya gitu. Di bulan apa itu? Nanti kalau untuk seri 7-nya Iya. kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Di Wonosari. Oh. Itu Kejurnas seri 7 di Wonosari. Nanti setelah itu finalnya di Surabaya. Oh, finalnya di Ya, Surabaya nanti. nanti momen yang paling agak mendebarkan juga karena kan persaingan kita sangat ketat sekali. Iya. Itu yang serinya IDW kemarin atau bukan, Om? Bukan ya? itu di luar Kejurnas. Oh. Itu kalau IDW seri sendiri alhamdulillah Mas Eki juga support di sana, Iya. Eki Toyama. Tadi ambil beberapa istilahnya juara umumnya hanya di itu, tidak di semua sih karena sebagai sponsor kita Mas Eki juga diambil yang kelas-kelas bergengsinya aja yang diikuti poinnya gitu Mas. Iya, iya. Jadi mungkin di seri 7 ini kurang 2 minggu sama Seri terakhir nanti penutupan di Surabaya. Surabaya. Yang agak memanas nih sekarang rally Mas Dedi. Iya, rally memang. Rally memang dari kemarin rally kita pakai Honda Jazz, pembalap kita Tori Utomo sama Toti Utomo. Alhamdulillah kemarin dari seri sebelumnya rally panjang di Binuang 300 Binuang, km. iya. Jadi terbaik nomor 2. Pakai mobil apa itu? Honda Jazz GE8. GE8. GE8 itu. Terus kemarin sungguh disayangkan ada sedikit trouble dari trouble-nya sepele, jadi di SS1 peringkat 45 kalau nggak salah. SS kedua gugur karena throttle bodinya ada bermasalah itu. Terus SS3 nomor 3 sama 4, SS4 juga nomor 3 sama 4 juga. Cuman dari totalnya itu kita belum bisa karena gugur di SS2. Iya, iya. Gitu. Rally yang agak mulai rame sekali. Mulai rame. Gitu. Gitu. Kapan-kapan nonton drag race sama itu Mas Dani? Iya, Om. Ya. Om Yuda, terima kasih banyak atas waktunya. Siang ini sudah mau kita repotin untuk datang ke sini tanya-tanya. Ya, kita doakanlah semoga GAR Power semakin solid. Terus nanti untuk seri terakhirnya di Kejurnas Drag Race-nya dapat podium semua. Amin. Ya. Juga Ngaspal TV juga makin banyak nanti. Terima siapa kasih yang Om. melihatnya. Iya, terima kasih. Ya, Mas. Ya, mungkin gitu aja Om. Terima kasih banyak Om Yuda. Sama-sama, saling ketemu. Salam teman-teman, salam olahraga, salam otomotif.